acara ngunduh mantu Al-Ghazali dan Alisa Daguis berlangsung sukses dan penuh kemeriahan. Tak hanya memukau para tamu undangan, momen ini juga diwarnai ketidakhadiran Maya Estianty yang tengah mendampingi suami ke Eropa. Melihat momen bahagia sekali seumur hidup Al dan Alisa, namun diwarnai dengan ketidakhadiran Maya Estianty, ibu kandung Al. Lantas seperti apa respon hangat dari ayah Alisa, Richard Vincent Daguis? Seperti apa pula, dengan penuh haru, ayah Alisa mengaku ikhlas melepas putrinya menikah dengan Al yang telah ia anggap seperti anak sendiri. Bagaimana pula pesan Richard untuk sang putri agar selalu membahagiakan Al yang kini telah resmi menjadi suaminya? Dan benarkah Ahmad Dhani menyayangkan ketidakhadiran Maya Estianty pada acara ngunduh mantu kemarin? Padahal sejatinya, sebagai ibu kandung dari Al-Ghazali, Maya seharusnya hadir dan mendampingi Al di momen bahagia itu. Seperti apa juga Maya yang tampak berpamitan ke Eropa hingga menitipkan pesan hangat untuk keluarga. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemarin, Kamis, 19 Juni 2025, menjadi puncak dari seluruh rangkaian pernikahan pasangan muda Al-Ghazali dan Alisa Daguis. Setelah sebelumnya sukses menggelar prosesi siraman, akad nikah hingga resepsi intimate pada 14 dan 16 Juni, kemarin giliran acara ngunduh mantu yang digelar dengan konsep Javanese Royal Wedding. Berlokasi di kawasan elit Senayan, Jakarta Pusat, perhelatan megah ini dihadiri oleh sekitar 3.000 tamu undangan dengan nuansa adat Jawa yang kental, lengkap dengan elemen-elemen kerajaan. Acara berlangsung sukses dan penuh kemewahan, membuat para tamu undangan pun terpukau melihat detail serta kemegahan prosesi yang digelar keluarga Ahmad Dhani ini. Namun di balik kemegahan acara, satu sosok penting justru tidak terlihat hadir, yaitu Maya Estianty. Sang ibunda dari Al-Ghazali justru absen dalam acara ngunduh mantu lantaran tengah menemani sang suami Irwan Musri dalam urusan pekerjaan ke Eropa. Melalui unggahan Instagram, Maya pun berpamitan kepada publik. Dalam foto yang diambil di kabin pesawat mewah, ia menulis, "Kembali ke setelan awal setelah mengantar anak menikah dan sekarang akan menemani suami kerja ke Eropa. Bye Indonesia." Tak lupa, Maya juga menitipkan pesan hangat untuk keluarga. "Selamat bersenang-senang buat semua keluarga, hati dan pikiran kami tetap bersama kalian." Tulis Maya dalam bahasa Inggris. Dan hal tersebut pun diketahui oleh ayah dari Alisa, Richard Vincent Daguis, yang kini secara resmi telah menjadi besan dari Ahmad Dhani. Maka seperti inilah respon menyentuh dari ayah Alisa terkait ketidakhadiran Maya dalam acara ngunduh mantu Al-Ghazali dan Alisa kemarin. Beliau kan punya cara ya, punya halangan, jadi ya tidak bisa dipaksa ya, namanya juga halangan ya, jadi kita harus hormati juga, tapi tetap Bunda memberikan pesan juga kepada kita untuk acara malam ini tetap lancar dan didoakan, itu yang penting. Ya, di balik kemegahan pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Daguis, terselip momen haru yang datang dari ayahanda Alisa. Dalam prosesi yang penuh kebahagiaan itu, ayahanda Alisa mengaku tak kuasa menahan air mata saat akhirnya harus melepas sang putri tercinta untuk hidup bersama Al sebagai suaminya. Namun, semua itu adalah jalan hidup yang harus ia lalui lantaran ayahanda Alisa percaya jika Al akan bisa membimbing dan mencintai Alisa dengan baik. Ia pun tak menampik bahwa seluruh rangkaian pernikahan yang digelar terasa begitu mewah dan penuh khidmat. Namun di balik segala kemegahan itu, yang paling menyentuh adalah momen perpisahan emosional seorang ayah dan putrinya. Dengan penuh kasih, menitipkan pesan menyentuh untuk Alisa agar selalu membahagiakan Al sebagai suaminya.
Meski kini putrinya sudah menikah dengan Al-Ghazali, namun sebagai seorang ayah, dirinya akan selalu ada di samping Alisa. Susah diucapin ya. Sebenarnya sih hatinya berat, tapi tetap harus lepaskan anak ya. Jadi ya doakan aja semuanya lancar. Ya tentunya mewah ya. Terharu juga saya, dan saya sudah cukup lama di Indonesia, jadi memang kebudayaan Indonesia saya sudah tahu ya seperti apa. Kemarin juga kebetulan acara akad nikah juga Sunda ya. Sekarang malam ini Jawa, jadi ya, mudah-mudahan semuanya dapat berkah. Mas Dhani sih sebenarnya udah dari awal sudah mau ada Jawa, dan karena beliau juga dari Jawa ya, jadi ya kita juga ikut kebudayaan Jawa ya untuk malam ini. Nah, kemarin itu beda lagi. Kan udah lihat saya nangis kan. Saya sudah nangis dan memang sangat terharu karena sah ya, jadi itu sesuatu yang tidak bisa diucapin. Kebahagiaan itu seperti apa, dan sebagai bapaknya saya juga sangat terharu. Sampai sekarang ini masih sulit dipercaya bahwa memang sudah menikah. Saya dari kecil memang sudah ajarin banyak ya, tapi kemarin pesan saya itu ke dia adalah bahagiakan suami, dan jangan lupa keluarga juga. Dan saya sebagai ayah akan selalu di sampingnya, walaupun ada suami saya tetap akan ada di sampingnya. Selain itu, ayah Alisa pun mengatakan bahwa dirinya sudah menganggap Al-Ghazali seperti anaknya sendiri. Selain itu, ayah Alisa pun sedikit mengungkap alasan mengapa dirinya mau dan menerima Al untuk menjadi suami dari Alisa. Salah satu alasannya adalah karena Al adalah anak yang baik, sehingga dirinya sebagai seorang ayah tidak ragu untuk melepaskan Alisa kepada Al-Ghazali. Saya sebenarnya Al yang minta izin ke saya untuk menikahi Alisa ya. Jadi saya kebetulan sama Al itu sangat dekat ya. Saya merasa Al sudah seperti anak sendiri ya. Jadi sebenarnya sih saya sangat senang waktu itu. Kalau dari dulu memang udah kenal Al, udah mungkin lebih dari 7 tahun ya. Jadi selama kita jalan, selama mereka jalan ya, sudah bisa saya lihat sih. Anaknya baik dan ya selalu ada ups and downs, tapi sebenarnya sih anaknya baik sekali. Jadi saya sudah nggak ragu lagi untuk melepaskan anak putri saya kepada Al-Ghazali. Di akhir kata, turut menyampaikan harapannya untuk sang putri dan Al-Ghazali. Dengan penuh ketulusan, ia mengatakan bahwa kebahagiaan Alisa dan Al jauh lebih penting baginya dibandingkan kebahagiaannya sendiri sebagai seorang ayah. Ia berharap keduanya dapat menjalani hidup rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dan saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, usai rangkaian acara ngunduh mantu yang berjalan lancar dan penuh kehangatan, Alisa pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya momen sakral tersebut. Dari kebahagiaan itu, ya harapannya selalu bahagia ya. Selalu bahagia, memberikan kita banyak cucu ya. Itu yang penting karena sekarang kan tujuannya ya menjadi kakek ya. Ya itulah sebenarnya. Kebahagiaan Alisa sama Al itu buat saya jauh lebih penting daripada kebahagiaan saya. Gitu, untuk saat ini. Kalau cucu itu jelas, saya pengen punya cucu selama masih cukup muda lah gitu ya. Jadi ya bisa ajak main lah. Saya sih tidak ada pilihan yang tertentu ya. Yang penting sehat dan anaknya soleh nanti, dan ya kalau perempuan atau laki sih nggak ada masalah.
Kak Alisa mungkin seperti apa sih Kak Alisa? Kita foto boleh Alisa? Alisa kita foto. Kita foto Alisa. Melihat suksesnya acara ngunduh mantu yang digelar begitu megah dan mewah dengan konsep adat Jawa yang kental, lalu seperti apa Ahmad Dhani yang menyayangkan ketidakhadiran Maya Estianty pada acara ngunduh mantu? Padahal sejatinya sebagai ibu kandung dari Al Ghazali, Maya seharusnya hadir dan mendampingi Al di momen bahagia itu. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi. Dalam acara ngunduh mantu kemarin, Ahmad Dhani tampak mengungkapkan sedikit rasa kecewanya atas ketidakhadiran Maya Estianty dalam acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alisa Daguis. Menurut Dhani, momen tersebut seharusnya menjadi hari yang tak terlupakan bagi Al, karena idealnya kedua orang tua kandung hadir, mendampingi di pelaminan. Dhani menegaskan, dalam tradisi ngunduh mantu, yang seharusnya mantu adalah ibu kandung, dalam hal ini Maya Estianty. Namun karena Maya tidak hadir, akhirnya Mulan Jamila yang merupakan istri sahnya saat ini yang mendampingi Dhani di pelaminan. Meski begitu, Dhani tetap menghargai situasi yang ada dan memastikan bahwa semua berjalan dengan baik demi kebahagiaan sang putra. Ya sayang sekali, ini kan adalah menurut bapaknya Alisa ini adalah the wedding of the century. Ya sayang aja, sebenarnya acara ini kan bisa menjadi acara yang tidak dilupakan oleh Al kan, di mana ayah bunda yang asli dan ayah yang asli dan bunda yang asli ada di pelaminan sama-sama bersama ayah bunda yang asli dan Alisa gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya itu bisa terjadi sebenarnya, cuman sayang aja itu tidak bisa terjadi. Itu nggak perlu diomongin dong, harusnya namanya juga acara ngunduh mantu kan, yang ngunduh juga Maya juga kan, Maya kan anaknya ibunya Al, jadi yang mantu juga Maya kan sebenarnya kan, bukan Mulan gitu kan. Yang mantu Maya, yang mantu saya, harusnya ini acara saya berdua sama Maya harusnya gitu. Ya bukan pinginnya saya, itu sebenarnya idealnya. Ya, idealnya gitu. Idealnya itu terjadi karena acara ini kan ngunduh mantu. Berarti yang mantu siapa? Saya dan Maya gitu. Seharusnya nggak ada masalah karena Irfan Musli juga nggak ada masalah sebenarnya. Jadi akhirnya ya ada Mulan kan, ya udah Mulan kan istri saya yang sah juga sama aja. Ahmad Dhani secara terbuka juga mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya tidak berencana menghadiri acara intimate Al Ghazali dan Alisa. Alasannya karena tamu undangan dalam acara tersebut merupakan tamu dari pihak Maya Estianty. Meski begitu, Dhani tetap menyempatkan diri untuk hadir demi menghormati dan membahagiakan sang putra Al Ghazali. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui dengan pasti konsep acara tersebut karena dirinya tidak dilibatkan dalam acara intimate itu, karena sepenuhnya ditangani oleh Maya Estianty, mantan istrinya. Ya nggak apa-apa, emang dari awal kan emang tidak diniatkan untuk jadi emang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu, karena saya tahu itu semua undangannya temannya Maya, tapi karena saya ngelihat Al, saya harus datang demi Al. Jadi saya datang demi Al kemarin itu. Sesungguhnya saya malas karena saya nggak tahu ini acara apa saya nggak tahu. Pokoknya intinya kita tidak dilibatkan lah, dan undangan pun kita juga nggak tahu mau undang siapa. Selain itu, Ahmad Dhani juga menyebut bahwa prosesi ngunduh mantu Al Ghazali sebagai salah satu pernikahan paling megah abad ini, pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sebagai ayah yang telah hidup bersama Al selama 27 tahun, Dhani ingin memberikan hadiah istimewa untuk putra sulungnya, sebuah perayaan yang tak hanya sakral, tapi juga berkesan seumur hidup. Sementara itu, Al Ghazali juga membagikan rencana bulan madunya bersama sang istri, Alisa Daguis. Pasangan ini berencana berbulan madu ke Tanzania, Afrika, sesuai impian Alisa yang ingin menyaksikan langsung kehidupan satwa liar dalam safari. Bagi Al, destinasi ini terasa lebih seru dan berkesan dibanding Yunani atau Inggris yang sudah beberapa kali mereka kunjungi. Tak hanya soal perjalanan romantis, Al dan Alisa pun telah menyusun rencana jangka panjang dalam membangun keluarga.
di mana keduanya sepakat ingin memiliki 4 anak dan Al berharap anak pertama mereka kelak adalah laki-laki. Pesta pernikahan termegah abad ini. Ini kan harga yang setara lah dengan hidup bersama Al selama 27 tahun ya. Dari bayi sampai gede kan dia sama saya terus, dan sekarang udah nikah selama 27 tahun. Nah, ini pernikahan ini adalah hadiah yang setara dari saya buat Al. Mungkin terima kasih buat ayah yang telah mengajarkan aku kehidupan, yang telah mengantarkan aku sejauh ini sampai 20 tahun, dan aku sekarang udah memulai kehidupan baru. Dan mungkin ini adalah hadiah terspesial aku dari ayah. Terima kasih. Honeymoon ada? Ada. Rencana ke Afrika. Menurutku kalau kayak misalnya ke Yunani, ke Inggris itu udah biasa. Aku pengen Afrika sendiri sekalian explore, sekalian ngeliat safari yang seru. Oh dia yang minta, dia yang mau. Dan kebetulan aku juga salah satu goal aku yang tempat yang pengen aku samperin ya Afrika. Nama juga honeymoon kan harus main tarsan-tarsanan ya kan. Kayaknya Tanzania. Apa yang mau? Karena itu kita bisa lihat safari, wild safari kan, itu seru menurut aku. Menurut aku sih unik aja, karena kalau di Yunani atau di Itali ya cuma pantai, cuma ini kan lebih menyatu dengan alam aja, dengan binatang-binatang buas gitu. Kalau banyak dari nasihat orang, kalau bisa jangan ditunda-tunda ya. Jadi aku ya sedih kasihnya, dan aku pengennya cepet sih. Alisa juga pengen mau cepet. Kalau aku jujur pengen cowok. Berapa pengennya anak? Berapa pengennya? Rencananya ya. Kalau aku sama Alisa tuh ideal katanya 4. Gak tau ya, aku emang pengen punya anak cowok, dan mungkin kalau kakak cowok tuh bisa ngejagain adik-adiknya nanti. Terlihat hadir dalam acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alisa, lalu seperti apa juga Denada yang sedikit memberikan tanggapannya terkait ketidakhadiran Maya Estianty dalam acara ngunduh mantu kemarin. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya sebagai sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, Denada turut memberikan kesannya usai menghadiri acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alsa Dagwis. Ia mengaku sangat terpukau dengan kemegahan acara tersebut. Dengan jumlah tamu mencapai 3.000 orang, Denada mengaku sudah menduga tak akan bisa berbincang lama dengan Ahmad Dhani, apalagi dengan sang pengantin yang menjadi pusat perhatian. Menurut Denada, konsep acara ngunduh mantu ini begitu indah dan sangat mencerminkan karakter Ahmad Dhani. Perpaduan antara musik, nuansa seni Jawa yang kental, hingga sentuhan rock menjadikan acara ini sangat unik dan berkesan. Terkait absennya Maya Estianty dalam acara tersebut, maka seperti inilah tanggapan dari Denada, yang kini penampilannya begitu berbeda. Aduh, udah deh ya, kita udah bisa lihat aja sampai jam segini aja masih ramai banget yang datang. Di dalam ngantri pun masih panjang sekali gitu, dan udah tau lah, memang udah expected bahwa tidak akan mungkin bisa ngobrol lama-lama, nggak akan mungkin bener-bener datang salaman foto. Itu aja tadi kayaknya Al tuh udah nggak makan udah entah berapa jam, jadi dia pas aku mau salaman itu dalam keadaan kelaparan banget, jadi sempat sebentar dia cuma makan mungkin cuma sesuap 2 suap, habis itu langsung salaman lagi. Tapi indah banget di dalam ya, tetap ciri khasnya Mas Dhani itu tetap terasa banget gitu, dan penggabungan antara musik, seni, Jawa banget, tetap rocknya juga tetap ada gitu. Aku kurang tahu nih ya beritanya yang seperti apa, tapi yang pastilah itu sebagai seorang ibu aku pun bisa membayangkan, wah pasti membahagiakan sekali. Hari ini, kemarin juga katanya udah mulai ada prosesi ya, gitu. Jadi ya didoakan aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.